Halo teman-teman, bertemu lagi di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk bagian merge queries ya. Nah, merge queries ini menurut aku sama konsepnya seperti VLOOKUP. Nah, jadi ada satu tabel penjualan misalnya, terus ada satu tabel master city ya kalau aku buat di sini. Nah, jadi di sini kan di bagian branch. Nah, ini kan belum tahu branch ABC itu dari negara mana aja gitu ya. Nah, belum ada terlihat bahwa negara dari mana gitu, dari A, B, ataupun C. Nah, jadi kita mau ngelookup dari si queriesnya master city gitu. Kalau dia A, nanti city-nya jadi yang on, terus C dan B gitu juga. Jadi kita mau merge gitu, mau kita gabungin. Nah, ini masih contoh aku buat masih dua kolom ya. Nanti kalau memang teman-teman punya master produk, master label, master kota, atau master toko, nah itu pasti lebih dari satu kolom ya. Contohnya alamat, koordinat, longitude gitu ya. Nah, pemilik, terus lokasi, keuntungan gitu ya. Nah, itu nanti bisa banyak untuk tabel master yang teman-teman punya. Nah, untuk contoh kali ini aku ambil satu kolom aja. Nah, jadi nanti di masing-masing queries, masing-masing tabel ini harus punya ada primary key dan foreign key ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah si branch. Nah, si branch di master city dan si branch di data penjualan akan kita jadikan primary key dan foreign key. Oke, sekarang kita langsung aja. Nah, di sini ada dua pilihan, ada merge query dan ada merge query as new. Nah, bedanya itu kalau di merge query, nah dia akan langsung tergabung ke dalam si data penjualan yang 2022. Nah, sedangkan kalau yang merge query as new, nah dia akan muncul satu queries baru yang tidak mengganggu si data master tadi dan tidak mengganggu si data penjualan tadi. Jadi istilahnya akan ada tabel yang baru yang keluar sesuai dengan hasil merge gitu ya. Nah, kita coba dulu yang pertama ya, yang merge query biasa. Nanti akan terbuka satu kotak dialog di mana kita bisa pilih tabel mana yang mau kita merge gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sini kan ini udah ada ya data penjualan tahun 2022. Nah, tabel mana yang mau kita merge gitu. Nah, tadi kan master city ya teman-teman. Nah, ini ada master city. Nah, di sini kan dia belum terhubung nih dari foreign key dan primary key-nya. Sekarang kita klik aja di bagian branch. Oke. Nah, dia masih ada peringatan kenapa? Karena di tabel yang kedua kita belum select untuk primary key-nya. Kita klik lagi di branch di bagian master city. Nah, di sini udah tertera ya. Ada 995 dari 1000 rows yang match, yang udah ketemu nih si branch. Karena ada 5 baris yang kemarin kita kosongin ya. Jadi 995. Nah, untuk di bagian join-nya dia akan defaultnya di sini left outer. Nanti teman-teman bisa pilih banyak sesuai kebutuhan. Nah, nggak aku jelasin satu-satu. Nanti teman-teman boleh baca referensi dari Google ataupun dari mana gitu ya. Nah, jadi bisa paham konsep dari masing-masingnya. Nah, biasanya si Power BI langsung nyaranin si ini left outer. Jadi nanti dia ngunci dari tabel ini masuk ke tabel yang ke kiri ya, tabel yang atasnya ini. Oke, tinggal kita okekan saja kalau sudah begini. Nanti dia akan mengarah ke satu kolom ya, satu kolom baru dengan statusnya tabel. Masih tabel, kenapa? Karena si master tadi berbentuknya tabel ya, berbentuk queries. Jadi di sini kita bisa klik ini yang bagian ujung. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa pilih teman-teman. Nah, untuk branch kan kita nggak perlu lagi tuh ada branch. Kenapa? Karena di tabel penjualan tadi itu udah ada branch. Nah, kalau kita masukin si branch-nya nanti akan ada dua kolom branch. Nah, itu akan mempersulit ataupun memperbanyak size data teman-teman ya. Nah, ini kita uncheck aja. Terus kita ambil yang city-nya aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini sudah oke. Jadi kalau teman-teman punya banyak kolom yang mau dipilih nggak apa-apa, di checklist aja 2 atau 4, silakan tinggal dimasukin. Nanti akan nambah di sini menjadi 4 kolom baru kalau teman-teman checklistnya 4 ya. Nah, berhubung aku checklist cuma satu, di bagian city nanti akan masuk kolom baru yang namanya city gitu, dari tabel si master tadi. Nah, ini ya udah ketahuan ya teman-teman. Nah, ini yang 5 tadi. Kenapa 5? Karena sisa 995. 5-nya lagi itu adalah
kosong datanya, nggak ketemu, nggak bisa ke merge deh. Oke, ini bagian Master City ya, udah masuk ya. Nah, namanya dia gini, Master City, City. Kenapa? Karena dia berasal dari si Master City dan nama kolomnya City gitu. Nah, jadi untuk memudahkan si user, Power BI menyediakan default nama merge kolom. Jadi dari mana, tabel mana si kolom berasal dan nama kolomnya apa gitu ya teman-teman. Master City itu nama tabelnya dan City itu adalah nama kolomnya. Oke, itu untuk yang biasa sama seperti yang new. Dia akan terbentuk baru ya. Baru. Master City branch. Oke, masih sama ya kondisinya. Sekarang kita oke kan. Nah, di sini akan ada muncul satu queries baru ya, teman-teman. Namanya merge. Nah, merge ini kalau kita lihat ke ujung, nah sama seperti tadi ya, dia masih berbentuk tabel, tinggal kita aja mana yang mau teman-teman ambil datanya. Nah, contohnya di sini cuma city ya, teman-teman. Kita oke kan aja. Ups, jadi oke. Jadi untuk data penjualan dan data Master City itu nggak keganggu ya, maksudnya nggak mengalami perubahan. Nah, kalau yang tadi kan si master datanya langsung dimasukin ke sini ya kolomnya. Nah, kalau yang new tadi dia akan tercreate dulu. Jadi kita bisa otak-atik di sini tanpa mengganggu si data master kita yang asli ya, teman-teman. Seperti itu mungkin. Nah, tapi nanti merge query ini nggak aku saranin ketika data teman-teman banyak ya, sampai berjuta gitu. Karena kenapa? Kalau kita nambah satu kolom aja itu akan nambah sesuai dengan jumlah data penjualan kita. Contohnya kalau di sini ya. Nah, kalau datanya ada 5 juta, nah satu kolom aja nambah itu akan nambah 5 juta baris, teman-teman. Nah, jadi aku nggak saranin nanti teman-teman pakai ini untuk data-data yang memang nggak harus di merge gitu ya. Nah, nanti bisa kita akalin atau kita bisa bantu itu di bagian modeling ya. Jadi kita nggak perlu nge-merge seperti ini terlalu banyak. Misalnya ada 10 kolom yang ditambah gitu. Data teman-teman ada 5 juta baris. Nah, itu aja udah berapa juta ya? Satu baris aja 5 juta kali 10 udah 50 juta baris gitu. Nah, kalau ada nambah lagi bulan depan, nah itu gimana gitu. Nah, itu akan jadi size yang merepotkan nanti ketika data teman-teman itu akan berlanjut atau continuous di setiap bulannya. Nah, makanya nanti ada kita buat di bagian modeling. Nah, tanpa harus nge-merge, nah itu langsung terkoneksi antara si branch di tabel data penjualan dan si branch di Master City, teman-teman. Tapi untuk kebutuhan ataupun teman-teman punya pengolahan data yang tidak terlalu besar ya, mungkin ini merge query ini masih worth it ya untuk digunakan. Mungkin itu dulu teman-teman. Sekian dan terima kasih.